Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi ya atau latihan soal untuk P3K kompetensi teknis pengadministrasian perkantoran ya. Jadi kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran bagian ketiga. Baiklah teman-teman, nanti kita akan melakukan simulasi sebanyak 35 soal ya. Oke, kompetensi teknis itu untuk menilai penguasaan ya, pengetahuan dan kemampuan teknis jabatan yang dilamar sesuai dengan standar jabatan. Jadi pengadministrasi perkantoran ini memiliki tugas ya untuk melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum, pemerintahan dan pelayanan publik. Uraian tugas pengadministrasi perkantoran itu ada beberapa teman-teman. Yang pertama melakukan kegiatan pengadministrasian ya yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi, penyusunan laporan di bidang pengadministrasian umum. 2. Memproses pengelolaan surat keluar. 3. Menerima, mencatat dan menyortir surat kebutuhan kepegawaian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pencarian. 4. Mendistribusikan surat undangan ya, surat kedinasan ke SKPD. 5. Memberi lembar pengantar pada surat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar memudahkan pengendalian. 6. Mengelompokkan surat usul pengembangan SDM menurut jenis dan sifatnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi. 7. Pembuatan rencana kebutuhan barang unit, rencana tahunan barang unit, dan pengadaan barang. 8. Memberikan layanan kepada masyarakat. Oke, kita langsung menuju soal yang pertama teman-teman ya. Soal yang pertama, dalam perencanaan administrasi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Menyusun jadwal rapat. B. Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya. C. Menyusun anggaran tahunan. D. Menganalisis hasil kerja. Atau E. Menetapkan tujuan atau target. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan administrasi adalah menetapkan tujuan atau target. Perencanaan yang baik didasarkan pada tujuan yang jelas. Beberapa tahapan dalam proses perencanaan yaitu menetapkan target atau tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ya. Jadi langkah pertama itu kita menetapkan tujuan atau target ya. Kemudian merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasinya ya kan, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tapi yang pertama dilakukan adalah menetapkan tujuan atau target dulu. Oke. Selanjutnya, administrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu administrer, yang memiliki makna A. Melakukan kegiatan ketik-mengetik. B. Menggandakan dokumen. C. Melakukan tugas kearsipan. D. Memberikan pelayanan. Atau E. Mengatur dan mengendalikan karyawan. Jawabannya adalah Oke, sudah teman-teman jawabannya. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Kata administrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu administrer ya, yang berarti memberikan layanan atau bantuan ya. Jadi ini memberikan layanan atau bantuan yaitu yang D. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Individu yang menetapkan semua ketentuan konstitusional yang ingin dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan disebut A. Administrator, B. Manager, C. Asisten, D. Staf, atau E. Bos. Oke, mudah ya teman-teman ya. Sudah ya, kalau sudah kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Administrator yaitu individu yang menetapkan semua ketentuan konstitusional
yang ingin dicapai pada semua kegiatan yang dilaksanakan. Jadi jawabannya adalah yang A ya, administrator. Selanjutnya, hal-hal berikut ini termasuk dalam pokok-pokok perjanjian kerja, kecuali, ada kecuali ya, berarti yang bukan pokok-pokoknya. A. Penempatan, B. Gaji, C. Tunjangan, D. Uang muka, atau E. Jaminan sosial. Jawabannya adalah, oke, sudah ya. Kalau sudah kita lihat. Jawabannya adalah yang D ya, uang muka. Nah, jadi pokok-pokok perjanjian kerja itu meliputi banyak hal ya yang menjadi pokok-pokok perjanjian kerja ya. Misalnya di dalamnya ada penempatan, ada gajinya, ada tunjangannya, kemudian ada jaminan sosial, misalnya ada tempat mes dan lain sebagainya. Nah, untuk uang muka biasanya itu tidak ada teman-temannya. Sehingganya yang bukan pokok-pokok perjanjian kerja dalam hal ini adalah uang muka. Jadi kalau pembahasan kita lihat teman-teman, pokok-pokok perjanjian kerja adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berisi hak dan kewajiban. Jadi ada kesepakatan ya antara si pemberi kerja dengan yang akan bekerja gitu. Jadi yang punya perusahaan dengan pegawai yang akan bekerja di perusahaan itu. Jadi perjanjian yang berisi hak dan kewajiban serta syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, biasanya dalam hal itu tidak ada namanya uang muka. Uang muka ini adanya biasanya untuk pembelian barang ya, untuk pembelian barang gitu. Jadi yang bukan adalah yang D. Selanjutnya, surat lamaran kerja yang dibuat oleh seorang pelamar dinyatakan berhasil apabila pelamar A. dipanggil untuk datang, B. mendapat jabatan yang dikehendaki, C. mendapat surat panggilan untuk tes, D. dipanggil untuk wawancara, atau E. mendapat balasan surat. Jawabannya adalah, oke, sudah. Kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Surat lamaran kerja yang dibuat oleh seorang pelamar dinyatakan berhasil apabila pelamar mendapat jabatan yang dikehendaki ya. Jadi kalau misalnya kita membuat surat lamaran ya, itu bisa dikatakan berhasil kalau misalnya apa yang kita lamar itu kita dapatkan ya. Jadi mendapatkan jabatan yang kita lamar tersebut. Jadi jawaban yang benar adalah yang B, mendapat jabatan yang dikehendaki. Selanjutnya, surat dinas biasanya menggunakan amplop berukuran A 11-16 cm, B 11-22 cm, C 11-15 cm, D 11-14 cm, atau E 11-12 cm. Jawabannya adalah, oke, sudah ingat ya amplop yang digunakan teman-teman biasanya berukuran berapa? Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Nah, amplop yang biasa digunakan ya di dalam surat dinas itu ukurannya adalah 11 kali 22 cm. Jadi jawabannya yang B ya, 11-22. Oke, selanjutnya tanda tangan penanggung jawab surat pada bentuk semi blok adalah A sebelah kiri atas, B sebelah kanan bawah, C sebelah kanan atas, D sebelah kiri atas, atau E di tengah. Jawabannya adalah, ini tanda tangan penanggung jawab yang terdapat pada ini ya, surat pada bentuk semi blok teman-teman. Oke, diingat-ingat. Sudah ya? Kalau sudah kita lihat jawabannya. Jawabannya yang B teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Tanda tangan, penanggung jawab, surat pada bentuk semi blok ya, semi blok style. Semi blok style biasanya diletakkan di sebelah kanan bawah. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Sebelah kanan bawah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Pertama kali yang Anda ucapkan pada saat menerima telepon adalah A. Selamat siang dengan PT titik ada yang bisa saya bantu? B. Halo, selamat siang dengan Lina PT titik C. Halo, D. Selamat siang. E. Halo, selamat siang. Jawabannya adalah, nah ini kita sebagai
petugas administrasi mungkin ya di kantor atau sebagai staf atau sebagai sekretaris ya. Di kantor kalau misalnya mendapat telepon ya, baik dari masyarakat ya atau dari perusahaan lain ya atau dari kantor lain. Nah, yang tepat itu kalimatnya adalah yang mana gitu ya. Antara A, B, C, D, dan E ini. Sudah teman-teman? Kalau sudah kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah oke, jawaban yang benar adalah yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Pertama kali yang Anda ucapkan saat menerima telepon adalah salam dengan ramah ya. Jadi selamat siang gitu kan. Kemudian ya selanjutnya menyebutkan identitas diri atau perusahaan gitu ya. Kalau misalnya kantor menyebutkan identitas kantor dengan misalnya kantor dinas pendidikan ya. Atau kalau perusahaan misalnya dengan PT Maju Mundur atau Maju Jaya gitu kan. Nah, selanjutnya mengkonfirmasi atau menanyakan keperluan gitu ya. Jadi menawarkan lah ya, bahasanya menawarkan. Jadi setelah menyapa ya, selamat siang, selamat pagi ya, selamat sore, terus kemudian menyebutkan PT-nya, kemudian selanjutnya itu adalah memberikan penawaran ya, menanyakan keperluan, ada yang bisa dibantu gitu ya. Nah, dalam hal itu berbicaralah dengan sopan ya, berikan respon yang tepat dan lugas, kemudian berbicara dengan volume suara yang cukup jelas. Sehingganya si penelpon itu menangkap informasi yang kita sampaikan itu bisa baik gitu ya, karena suara yang kita gunakan sopan dan dengan suara volume yang cukup jelas. Jadi yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Mengucapkan salam, kemudian menyebutkan identitasnya, kemudian menawarkan atau mengkonfirmasi, menanyakan keperluan. Oke, jawabannya adalah A. Yang A. Selanjutnya, nomor 9. Pengertian administrasi secara luas adalah, nah ini administrasi secara luas ya. A. Kegiatan menyusun kerangka organisasi yang menjadi wadah aktivitas. B. Pengarahan menyeluruh terhadap kegiatan-kegiatan transportasi. C. Tata penyelenggaraan pelayanan komunikasi. D. Kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia ataupun sekelompok orang ataupun masyarakat hingga tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. E. Tempat sekelompok orang berkumpul dan bekerja sama. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Yang D ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang D. Kita lihat pembahasan administrasi secara luas adalah proses kerjasama antara beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara efisien. Jadi yang tepat ya, yang cocok itu adalah yang D teman-teman ya. Kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia ataupun sekelompok orang atau masyarakat hingga tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Selanjutnya, nomor 10. Berikut ini merupakan salah satu fungsi pekerjaan kantor. A. Memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan keuangan untuk mencapai tujuan organisasi. B. Menyediakan informasi atau keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan. C. Menyediakan informasi atau keterangan bagi mitra kerja organisasi untuk membeli produk. D. Melakukan kegiatan perencanaan organisasi setiap triwulan. Atau E. Membantu kompetitor organisasi untuk mengetahui informasi organisasi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Salah satu fungsi ya pekerjaan kantor adalah menyediakan informasi atau keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat sebuah keputusan. Nah, jadi jawabannya adalah yang B ya. Menyediakan informasi ya atau keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat sebuah keputusan. Oke, selanjutnya keseluruhan orang yang bekerja pada suatu kantor tertentu atau orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji atau tunjangan baik di instansi pemerintah atau swasta adalah A. Personil kantor, B. Syarat kantor, C. Jenis kantor, D. Tanggung jawab kantor, atau E. Bonus kantor. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya benar adalah yang A ya. Kita lihat pembahasan. Personil kantor adalah orang-orang yang bekerja dalam satu organisasi kantor untuk mencapai tujuan tertentu. Personil kantor juga disebut sebagai pegawai ya. Jadi jawabannya yang A, teman-teman. Personil kantor. Selanjutnya, ketekunan dan kerajinan, sikap dan perilaku adalah A. Personil kantor, B. Tanggung jawab kantor, C. Jenis personil kantor, D. Nama personil kantor, atau E. Syarat personil kantor. Oke, gampang ya. Jadi ketekunan dan kerajinan, kemudian sikap dan perilaku itu merupakan apa gitu ya. Itu adalah ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya yang E ya. Merupakan syarat dari personil kantor atau syarat pegawai ya. Kita lihat pembahasan. Syarat yang ideal untuk seorang personil kantor adalah loyalitas, ya, kemampuan menyimpan rahasia, ketekunan dan kerajinan, sikap dan perilaku, kerapihan. Jadi jawabannya adalah yang E ya, syarat personil kantor. Selanjutnya, suatu proses atau usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi disebut A. Ujian, B. Seleksi, C. Rekrutmen, D. Analisis jabatan, atau E. Tes. Jawabannya adalah oke, kita lihat jawabannya adalah yang C, teman-teman ya, rekrutmen. Kita lihat pembahasan. Rekrutmen adalah proses pencarian dan dorongan pelamar potensial. Dan sedangkan kalau seleksi adalah proses perekrutan karyawan dari kandidat terpilih. Sehingga jawabannya adalah yang rekrutmen ya, bukan seleksi ya. Ya, jadi jawabannya rekrutmen. Kalau seleksi kan dijelaskan nih. Seleksi itu adalah proses perekrutan karyawan dari kandidat yang terpilih gitu. Tapi kalau rekrutmen itu secara umum, proses pencarian dan dorongan pelamar potensial. Sehingganya di atas ini ya, suatu proses atau usaha mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar untuk lowongan kerja yang ada dalam suatu perusahaan atau instansi, itu bagian daripada rekrutmen. Jadi jawabannya yang C, teman-teman ya. Selanjutnya, barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan yang diharapkan, seperti kertas, karbon, pita mesin, tinta, perforator, numbering machine, dan lain-lain adalah A. Ketatausahaan, B. Perlengkapan kantor, C. Jenis perlengkapan kantor, D. Fungsi perlengkapan kantor, atau E. Alat-alat kantor. Jawabannya adalah oke, sudah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, kita lihat jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Merupakan perlengkapan daripada kantor ya. Kita lihat pembahasan barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan kantor yang sesuai dengan yang diharapkan seperti kertas, karbon ya, pita mesin, tinta, perforator, numbering machine itu merupakan perlengkapan kantor ya. Jadi jawabannya adalah yang B, perlengkapan kantor. Selanjutnya, semua jenis barang atau fasilitas kantor yang berfungsi untuk menghias kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi, rapi, dan nyaman adalah pengertian dari A. Pesawat kantor, B. Mesin kantor, C. Perabot kantor, D. Interior kantor, atau E. Alat-alat kantor. Jawabannya adalah ya. Kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Semua jenis barang atau fasilitas kantor yang berfungsi untuk menghias kantor sehingga tercipta ruangan yang serasi, rapi, dan nyaman adalah pengertian dari interior kantor. Jadi jawabannya adalah yang D ya, interior kantor. Selanjutnya, di bawah ini yang termasuk ke dalam perlengkapan kantor habis pakai adalah A. Kertas gunting lem, B. Amplop kertas gunting, C. Karbon hektar pena, D. Kertas karbon lem, atau E. Gunting dan strapless. Jawabannya adalah
Ya, kita lihat jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Pembahasan kertas karbon lem itu merupakan perlengkapan kantor yang habis pakai. Ya, jadi jawabannya yang D ya. Kertas karbon lem. Kalau yang A ini ada gunting ya, tidak habis pakai. Yang B juga ada gunting. Yang C juga ya, ada hektar. Kemudian yang E ada gunting, ada strapless. Ini dua-duanya tidak habis pakai. Jadi yang habis pakai itu adalah yang D ya, kertas, karbon, dan lem. Oke, selanjutnya. Suatu usaha agar peralatan dalam kondisi baik, siap digunakan dan daya tahan lama serta awet dinamakan A. Perbaikan, B. Pemeliharaan, C. Servis, D. Berkala, atau E. Pengawetan. Jawabannya adalah sudah? Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang B, teman-teman ya. Pemeliharaan. Kita lihat pembahasan. Pemeliharaan atau maintenance ya adalah kegiatan untuk menjaga atau memperbaiki barang atau peralatan agar tetap dalam kondisi baik dan siap digunakan. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B ya, pemeliharaan. Selanjutnya, berbagai kerja perkantoran yang bersifat umum sebaiknya dipersatukan dan dipusatkan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas efisiensi, A. Perencanaan, B. Penghematan, C. Penghapusan, D. Penggabungan, atau E. Pengawetan. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang C, teman-teman ya, penghapusan. Kita lihat pembahasan. Asas efisiensi penghapusan adalah meniadakan kegiatan yang memiliki persamaan kegiatan atau bahan yang dapat dikerjakan sekaligus dalam satu langkah untuk menghemat waktu kerja. Jadi di sini jawaban yang paling benar adalah asas efisiensi penghapusan ya. Oke, kita ke soal berikutnya. Tanggal 22 Februari 2015, Marina selaku staf PT Jaya Utama menerima surat dari PT Harapan Makmur. Surat tersebut telah dikirim 5 hari yang lalu oleh Marina. Pada kolom tanggal surat di buku agenda dicatat tanggal A. 17 Februari 2015, B. 18 Februari 2015, C. 19 Februari 2015, D. 20 Februari 2015, atau E. 21 Februari 2015. Jawabannya adalah, nah, jadi Marina ini teman-teman ya, dia staf di PT Jaya Utama, dia nerima surat itu tanggal 22 Februari gitu ya. Padahal surat tersebut telah dikirim 5 hari yang lalu. Nah, jadi Marina itu nulis di dalam buku agenda ya. Nah, dicatat di kolom tanggal surat itu tanggal berapa. Oke, sudah ya. Sudah. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Jadi surat itu datangnya tanggal 22 ya. Nah, berarti 5 hari mundur dari tanggal 22 itu adalah 17. Sehingganya jawabannya adalah 17 Februari ya. Kita lihat pembahasan. Pertanyaannya menyatakan bahwa surat tersebut dikirim 5 hari yang lalu, ya, 5 hari yang lalu. Nah, sejak Marina menerimanya. Nah, Marina menerima itu tanggal 22 ya. Nah, dikirimnya 5 hari yang lalu. Artinya surat tersebut dikirim pada tanggal 17 Februari 2015. Jadi tanggal 22 dikurang 5 karena 5 hari yang lalu dikirimnya gitu. Oke, selanjutnya. Aktivitas maintenance dalam administrasi kepegawaian diarahkan untuk A. Menghasilkan suatu rekonsiliasi yang layak bagi kepentingan pegawai. B. Memberian balas jasa yang layak kepada pegawai sesuai kontribusinya. E. Menyimbangkan kebutuhan dan ketersediaan pegawai dalam jangka waktu tertentu. D. Menjamin kondisi kerja fisik yang baik, kesehatan, dan rasa aman pegawai dalam bekerja. Atau E. Untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas baik. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya. Jawaban yang benar adalah yang D ya teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Aktivitas maintenance diarahkan untuk menjamin kondisi kerja fisik yang baik, kesehatan dan rasa aman pegawai dalam
bekerja. Sehingga jawabannya yang D ya. Menjamin kondisi kerja fisik yang baik, kesehatan dan rasa aman pegawai dalam bekerja. Oke, selanjutnya. Dalam tindakan pengorganisasian, bila isi pekerjaan dan kewajiban telah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah A. Memahami dan menghayati tujuan organisasi, B. Membagi habis pekerjaan dalam kegiatan bagian, C. Menggolongkan kegiatan dalam satuan yang praktis, D. Menempatkan pegawai, atau E. Menentukan jumlah tunjangan pegawai. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya yang benar adalah yang A, teman-teman ya. Pembahasannya kegiatan selanjutnya adalah memahami dan menghayati tujuan dari organisasi. Oke, jadi jawabannya yang A, teman-teman ya. Memahami, menghayati tujuan organisasi. Selanjutnya, tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan pegawai dianggap mendasar bila tindakan perbaikan dilakukan dengan cara A. Perbaikan rencana, B. Pengeluaran perintah baru, C. Perbaikan prosedur operasi standar, D. Permintaan kerja lembur, atau E. Bersama-sama. Jawabannya adalah ya, kita lihat ya teman-teman jawabannya. Ya, jawabannya yang benar adalah yang C, teman-teman ya. Perbaikan prosedur operasi standar merupakan tindakan perbaikan mendasar. Jadi perbaikan prosedur operasi standar jawabannya. Yang C. Selanjutnya, jika pekerjaan pemadam kebakaran harus dilakukan 24 jam terus-menerus dan jika satu mobil pemadam kebakaran memerlukan 4 orang pegawai dengan jam kerja 8 jam per hari, maka setiap mobil pemadam kebakaran memerlukan pegawai sebanyak A. 12 orang, B. 14 orang, C. 16 orang, D. 18 orang, atau E. 20 orang. Jawabannya adalah oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah yang A, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Sehari ada 24 jam ya, maka 24 jam ini dibagi 8 jam. Karena dia satu mobil itu 8 jam ya jam kerjanya gitu. Sehingga sehari berarti ada 3 ya. Berarti ada 3 mobil nih. Karena 24 dibagi 8 berarti ada 3 mobil. Nah, 3 mobil ya. Kemudian di dalam satu mobil itu ada 4. Sehingganya 3 mobil dikali 4 yaitu 12 orang ya. Satu mobil ada 4 orang, sedangkan sehari ada 3 mobil. Jadi 4 orang dikali 3 mobil. Sehingganya 12 orang ya. Jadi jawabannya yang benar A ya, 12 orang. Selanjutnya, upaya untuk mencari calon pegawai yang memenuhi syarat diseleksi menjadi pegawai dalam rangka mengisi lowongan yang tersedia adalah A. Formasi, B. Rekrutmen, C. Analisis jabatan, D. Orientasi jabatan, atau E. Seleksi. Jawabannya adalah oke, sudah ya. Kalau sudah, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya benar adalah formasi, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Formasi merupakan upaya untuk mencari calon pegawai yang memenuhi syarat seleksi menjadi pegawai. Jadi jawabannya benar adalah yang A ya, formasi. Selanjutnya, pemeriksaan surat lamaran yang dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang diserahi urusan kepegawaian merupakan A. Audit pelamar, B. Employment function, C. Pemeriksaan administratif, D. Penyaringan pelamar, atau E. Penilaian ketua panitia seleksi. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya. Yang benar adalah yang C, teman-teman ya, yaitu pemeriksaan administratif. Kita lihat pembahasan. Pemeriksaan secara fungsional masuk dalam pemeriksaan administratif. Jadi jawabannya yang C ya, pemeriksaan administratif. Selanjutnya, proses pengenalan pegawai baru terhadap perusahaan
budaya, nilai, dan tanggung jawab yang akan diembannya merupakan ya atau adalah A. Orientasi, B. Magang, C. Integrasi, D. Sosialisasi, atau E. Training. Jawabannya adalah iya, jawabannya benar adalah yang A, teman-teman ya. Orientasi. Kita lihat pembahasan. Orientasi pegawai ya adalah proses pengenalan karyawan baru terhadap perusahaan, budaya, nilai, dan tanggung jawab yang akan diembannya. Jadi jawaban yang benar adalah orientasi. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan PNS adalah diklat A. Prajabatan, B. Dalam jabatan, C. Fungsional, D. Teknis, atau E. Dasar jabatan. Jawabannya adalah ya, kita lihat. Jawabannya yang benar adalah yang B ya, dalam jabatan. Kita lihat pembahasan. Diklat dalam jabatan ya. Diklat dalam jabatan adalah proses belajar mengajar yang diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam rangka melaksanakan tugas jabatan. Jadi, untuk meningkatkan kemampuan keterampilan ya, itu merupakan bagian daripada diklat dalam jabatan. Jawaban yang B. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk fungsi dari laporan yang benar adalah A. Sebagai pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas. B. Sebagai bahan penilaian. C. Sebagai bahan informasi. D. Sebagai bahan bukti. Atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Semua jawaban benar. Kita lihat pembahasan. Fungsi laporan yang benar adalah sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan, sebagai bahan evaluasi, sebagai dasar pengambilan keputusan, sebagai alat pengawasan, sebagai bahan penilaian, sebagai bahan informasi, sebagai bahan bukti, sebagai dasar untuk menetapkan pedoman dan instruksi pimpinan. Jadi semua ini benar teman-teman ya. Sebagai pertanggungjawaban bagi orang yang diberi tugas, ya betul. Sebagai bahan penilaian, benar. Sebagai bahan informasi juga benar. Sebagai bahan bukti juga benar. Jadi jawaban yang oke ya, yang benar adalah yang E ya. Karena semua jawaban ini adalah benar ya. Oke, selanjutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan kecuali. Nah, ini kecuali ya. A. Laporan harus lengkap, jelas, dan cermat. B. Mengandung nilai objektivitas. C. Langsung mengenai sasaran atau to the point. D. Konsisten dan tegas dalam penjelasannya disertai dengan adanya beberapa saran. Atau E. Menggunakan bahasa yang panjang. Jawabannya adalah ya, kita lihat jawabannya teman-teman. Tentu yang E ya. Karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan ya. Kita lihat pembahasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan yaitu laporan harus jelas dan cermat. Laporan harus lengkap, mengandung nilai objektivitas, langsung mengenai sasaran atau to the point, disertai dengan adanya beberapa saran, kemudian konsisten dan tegas dalam penjelasannya. Jadi A, B, C, D ini benar ya, yang salah itu adalah yang E ya. Nah, ini tidak menjadi sebuah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat laporan ya. Menggunakan bahasa yang panjang. Jadi ini yang salah. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya, laporan yang dibuat secara periodik ya atau rutin dalam jangka waktu tertentu merupakan A. Laporan harian, B. Laporan bulanan, C. Laporan berkala, atau D. Laporan rutin, E. Laporan resmi. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman ya. Laporan yang dibuat secara periodik atau rutin disebut laporan berkala ya. Laporan berkala dibuat dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, bulanan ya atau tahunan. Sehingganya di sini ya, yang dibuat secara periodik atau rutin dalam jangka waktu tertentu itu namanya laporan berkala. Jadi jawabannya yang C.
Selanjutnya, berikut ini yang termasuk fungsi dari penyimpanan data adalah A. Supaya data tidak dipakai, B. Untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data, C. Agar data dipakai hanya oleh user, D. Sebagai syarat untuk memenuhi fasilitas kantor, atau E. Agar data tidak tersebar. Jawabannya adalah, ya kita lihat jawabannya. Ya, jawaban yang benar adalah yang B, teman-teman ya. Kita lihat pembahasan. Fungsi penyimpanan data, ya, fungsi penyimpanan data adalah untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data. Penyimpanan data yang aman dapat melindungi perusahaan dari ancaman seperti kehilangan data, akses tidak sah, hingga pencurian data. Jadi di sini yang termasuk fungsi dari penyimpanan data adalah yang B ya, untuk menjamin keamanan dan ketersediaan data. Oke, jawabannya yang B. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyimpanan data adalah A. Jenis dan kebutuhan dokumen, B. Manajemen penyimpanan data, C. Lakukan backup data secara rutin, D. Pertimbangkan metrik kinerja penyimpanan, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah, ini hal-hal yang diperhatikan dalam menyimpan data, teman-teman ya. Hal-hal apa saja ya yang harus diperhatikan dalam penyimpanan data. Sudah? Kalau sudah ketemu jawabannya, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya E, teman-teman ya. Jadi A, B, C, D ini benar berarti ya. Kita lihat ya, pembahasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpan data adalah jenis dan kebutuhan dokumen, manajemen penyimpanan data, lakukan backup data secara rutin, buat kebijakan internal, periksa perangkat, pertimbangkan metrik kinerja penyimpanan, yang terakhir pertimbangkan layanan cloud storage. Jadi jawaban yang benar adalah yang E ya, karena semua ini benar. Jenis dan kebutuhan dokumen benar. Manajemen penyimpanan data ini benar. Lakukan backup data secara rutin juga benar. Terakhir, pertimbangkan metrik kinerja penyimpanan juga benar. Jadi, ABCD ini merupakan hal-hal yang memang harus diperhatikan dalam menyimpan data. Sehingga jawabannya adalah yang E ya. Semua jawaban ABCD ini adalah benar. Selanjutnya, semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan disebut inventarisasi, B. Download data, C. Penyimpanan data, D. Laporan, atau E. Pemeliharaan. Jawabannya adalah, kita lihat jawabannya. Ya, inventarisasi ya jawabannya ya. Kita lihat pembahasan. Semua kegiatan dan usaha untuk memperoleh data yang diperlukan disebut inventarisasi ya. Inventarisasi merupakan pencatatan terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki suatu organisasi. Oke, jawabannya yang A, teman-teman, inventarisasi. Selanjutnya, berikut ini yang termasuk tujuan dari inventarisasi adalah A. Memastikan peralatan tidak mudah hilang, B. Memberikan bukti tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang, C. Memudahkan pengecekan barang, D. Memudahkan pengawasan, atau E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah, oke, kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya yang E ya, teman-teman ya. Lagi-lagi jawabannya semua jawaban benar. Pembahasan tujuan inventarisasi antara lain ya. 1. Memastikan peralatan tidak mudah hilang. Kemudian memberikan bukti tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang. Selanjutnya memudahkan pengecekan barang. Kemudian memudahkan pengawasan. Memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Menyediakan informasi dan data yang digunakan sebagai pedoman dalam pembelian barang. Jadi jawabannya adalah yang E, teman-teman ya. Karena semua ini benar. A ya, memastikan peralatan tidak mudah hilang, ini benar ya. Kemudian memberikan bukti tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang, ini juga benar ya. Kemudian memudahkan pengecekan barang, nah ini juga benar. Memudahkan pengawasan juga benar. Jadi semua jawaban benar. Sehingganya jawaban yang benar adalah yang
E ya. Jawaban kita adalah yang E. Semua jawaban benar. Selanjutnya, buku yang digunakan untuk mencatat semua barang inventaris yang sudah dimiliki oleh suatu kantor adalah A. Buku induk inventaris, B. Buku golongan barang inventaris, C. Buku catatan barang non-inventaris, D. Buku golongan induk, atau E. Semua jawaban salah. Jawabannya adalah oke. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya ya yang E, teman-teman ya. Semua jawaban salah. Oh, buku yang digunakan untuk mencatat semua barang inventaris yang sudah dimiliki oleh customer disebut buku induk barang inventaris. Jadi maaf ini teman-teman saya ralat ya. Bukan E jawabannya ini. Jawabannya yang benar adalah yang A ya. Buku induk inventaris. Jadi ini bukan E. Jawabannya yang A teman-teman ya. Kita lihat pembahasan ya. Buku yang digunakan untuk mencatat semua barang inventaris yang sudah dimiliki oleh suatu perusahaan ya atau suatu kantor disebut buku induk barang inventaris ya. Namanya adalah buku induk barang inventaris ya. Buku ini digunakan untuk mencatat barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Jadi jawabannya adalah yang A teman-teman ya. Nah, yang betul yang A. Buku induk inventaris gitu. Oke, teman-teman. Demikianlah ya contoh 35 soal untuk kompetensi teknis pengadministrasi perkantoran. Mudah-mudahan 35 soal tadi sudah memberikan sedikit gambaran ya, menambah wawasan dan pengetahuan kita sehingganya nanti memudahkan saat teman-teman ujian menjawab soal-soalnya dengan baik. Dan pada akhirnya teman-teman, hasil yang baik dikarenakan usaha yang baik. Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.